Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali. Kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah ide yang kelihatannya simpel tapi luar biasa kuat. Sesuatu yang kita pakai tiap hari bahkan tanpa kita sadari. Langsung aja kita mulai ya. Coba deh, pikirin sebentar. Playlist lagu favorit kalian, daftar belanjaan buat seminggu, atau bahkan geng temen-temen kalian. Kelihatannya beda-beda ya, tapi apa sih persamaan dari semua itu? Jawabannya yaitu tadi, semuanya adalah cara kita mengelompokkan sesuatu. Kita ini kan secara alami suka banget ngatur dunia kita dengan cara ngumpulin hal-hal yang mirip. Nah, di matematika, ide super simple ini punya nama keren, himpunan. Oke, jadi apa sih sebenarnya himpunan itu? Yuk kita mulai dari definisinya dulu. Karena kalau ngomongin himpunan, aturan nomor satunya itu cuma satu, harus jelas. Nah, ini dia definisinya. Himpunan itu kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Kata kuncinya di sini yang harus digarisbawahi itu terdefinisi dengan jelas. Artinya apa? Artinya kita harus bisa bilang ya atau tidak dengan pasti. Tanpa ragu sedikit pun apakah sebuah benda itu masuk ke dalam kelompok itu atau enggak. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Coba lihat yang kiri. Ini contoh himpunan yang benar. Himpunan hewan berkaki dua. Jelas kan? Ayam, ya. Manusia, ya. Kucing, enggak. Atau himpunan bilangan prima. 7 masuk, 9 enggak. Simple. Sekarang, lihat yang kanan. Himpunan lukisan yang bagus. Nah loh, bagus menurut siapa? Atau himpunan orang pintar? Standar pintarnya apa? Ini kan subjektif banget, gak jelas ukurannya. Makanya, dalam matematika, yang kayak gini bukan himpunan. Sama kayak bidang ilmu lain, himpunan juga punya bahasa dan simbolnya sendiri. Tapi tenang aja, ini gampang banget kok, logis banget. Yuk kita lihat dasar-dasarnya. Aturannya simple aja. Nama himpunannya pakai huruf besar. Terus anggotanya atau elemennya kita tulis di dalam kurung kurawal. Kayak contoh ini nih, himpunan A isinya ya sekumpulan angka itu. Rapi, terstruktur, dan gampang dibaca. Sekarang ada satu konsep yang penting banget, namanya himpunan semesta, simbolnya S. Gampangnya gini, anggap aja ini dunianya atau konteksnya masalah yang lagi kita omongin. Kalau kita lagi ngomongin angka ganjil, ya himpunan semestanya bisa jadi semua bilangan bulat. Jadi konteks itu kuncinya. Terus gimana kalau ada himpunan yang nggak punya anggota sama sekali? Nah, itu kita sebut himpunan kosong. Contoh paling gampang, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi dua. Ada nggak? Yang ada kan? Makanya himpunan itu isinya kosong. Oke, kita udah tahu apa itu himpunan. Sekarang masuk ke bagian yang seru nih. Gimana caranya himpunan-himpunan ini bermain atau berinteraksi satu sama lain? Kita akan bahas beberapa operasi dasarnya. Untuk beberapa slide ke depan, kita bakal pakai dua himpunan ini sebagai contoh ya. Himpunan A dan himpunan B. Coba perhatikan baik-baik anggotanya apa aja. Yang pertama, namanya irisan. Simbolnya kayak huruf N kebalik gitu. Irisan itu intinya nyari anggota yang ada di kedua himpunan. Jadi kita lihat anggota mana aja sih yang ada di A dan ada juga di B. Jelas ya, ada B, C, dan E. Berikutnya, gabungan. Simbolnya kayak huruf U. Nah, ini kebalikannya. Kita ambil semua anggota dari A atau B, terus kita jadiin satu. Tapi lihat deh, walaupun B, C, dan E ada di dua-duanya, kita cuma tulis sekali aja. Kenapa? Karena di dalam himpunan, setiap anggota itu unik, nggak boleh ada yang double. Lalu ada selisih. Kalau A dikurangi B, itu artinya kita mulai dengan semua anggota A, terus kita buang mana aja yang juga ada di B. Jadi dari A, B, C, D, E, kita tendang keluar si B, C, E. Sisanya apa? Iya, A, D. Yang terakhir dari operasi dasar ada komplement. Nah, yang ini sedikit beda karena kita butuh himpunan semesta S. Komplement dari A itu artinya semua anggota di semesta yang bukan anggota A. Contohnya, kalau semesta kita angka 1 sampai 10 dan A itu semua angka ganjil, ya komplement A otomatis semua angka genapnya. Gampang kan? Ngomongin irisan, gabungan, selisih, mungkin kedengarannya agak abstrak ya. Untungnya, ada cara super keren buat ngegambarin ini semua secara visual. Namanya diagram Venn. Bikin diagram Venn itu gampang banget.
Langkah pertama, gambar kotak persegi panjang, itu jadi himpunan semesta kita. Langkah kedua, di dalam kotak itu gambar lingkaran buat tiap himpunan. Langkah ketiga, tinggal taruh deh tiap anggota, biasanya ditandain pakai titik, di dalam area yang benar. Oke, saatnya menyatukan semua yang udah kita pelajari. Kita bakal lihat gimana konsep himpunan dan diagram Venn ini bisa bantu kita mecahin masalah sehari-hari dengan cara yang elegan banget. Ini dia kasusnya. Coba bayangin, kalau kita nggak punya alat yang pas, soal cerita kayak gini bisa bikin pusing ya. Angkanya tumpang tindih, informasinya kayak campur aduk. Tapi dengan diagram Venn, semua ini bakal jadi jelas banget. Kunci buat mecahin teka-teki kayak gini adalah selalu mulai dari tengah. Selalu, yaitu dari irisannya. Kita tahu ada 8 orang yang sarapan nasi dan roti. Oke, langsung kita tulis angka 8 di area yang tumpang tindih antara dua lingkaran itu. Oke, sekarang kita lihat lingkaran nasi. Katanya total ada 68 orang yang sarapan nasi. Tapi tunggu dulu, 8 orang kan udah kita hitung di tengah tadi. Jadi yang hanya sarapan nasi ada berapa? Ya tinggal 68 dikurangi 8, hasilnya 60. Logika yang sama kita pakai buat roti. Total ada 50 orang yang sarapan roti. Karena 8 orang udah kita hitung, berarti yang hanya sarapan roti itu 50 dikurangi 8. Dapatlah kita angka 42. Dan ini dia gambaran lengkapnya. Sekarang buat cari total orang yang disurvei, tinggal kita jumlahin aja semua bagiannya. 60 yang makan nasi doang, tambah 42 yang makan roti doang, tambah 8 yang makan dua-duanya, dan jangan lupa tambah 35 yang tidak makan keduanya. Totalnya 145 orang. Keren kan? Diagram Venn mengubah masalah yang kelihatannya ribet jadi penjumlahan simpel. Jadi itulah dia dasar-dasar himpunan. Sebuah cara yang sangat rapi untuk mengkategorikan, menganalisis, dan memecahkan masalah. Dari ngatur jadwal proyek sampai analisis data, prinsip ini tuh ada di mana-mana. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda. Dengan alat baru ini, masalah kompleks apa yang mau Anda pecahkan pertama kali?